Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan mempelajari pada pelajaran pertama ini tentang hidup menjadi terarah dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Jadi ini materi kita pada pagi hari ini. Mari kita simak paparan berikut ini. Memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran ini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Poin yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Jadi kita harus mengerti tentang Al-Quran terlebih dahulu. Apa itu? Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mukjizat yang paling besar yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu bacaan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Untuk selanjutnya yang perlu kita ketahui, poin yang kedua adalah bagian-bagian Al-Quran. Jadi Al-Quran terdapat bagian-bagian tertentu. Al-Quran dibagi pula dalam 554 ruku, yaitu bagian yang terdiri atas beberapa ayat. Surat yang panjang berisi beberapa ruku, sedangkan surah yang pendek hanya berisi satu ruku. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya, poin yang ketiga, nama-nama Al-Quran. Nah, kita ketahui nama-nama Al-Quran itu. Menurut Imam Zarkasi dan Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan disebutkan bahwa Al-Quran mempunyai 55 nama. Bahkan di dalam ensiklopedia ensiklopedia Islam untuk pelajaran
sebutkan ada 78 nama-nama bagi kitab suci. Al-Quran, adapun beberapa nama Al-Quran yang menunjukkan kebenaran. Jadi, yang pertama, Al-Burhan, artinya bukti. Al-Quran itu berarti Al-Burhan, dalam artinya bukti. Dan juga Al-Quran, nama lainnya adalah Alkitab. Artinya, salah satu nama bagi kitab suci Al-Quran. Ya. Yang C, Al-Furqan, artinya pembeda. Jadi Al-Quran itu nama lainnya adalah Al-Furqan, sebagai pembeda dari kitab-kitab yang lainnya. Terus selanjutnya Az-Zikr, artinya pemberi peringatan. Al-Quran nama lainnya Az-Zikr, yaitu Al-Quran adalah sebagai pemberi peringatan. Untuk selanjutnya adalah At-Tanzil, artinya yang diturunkan. Makanya tadi Al-Quran adalah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, atau Al-Quran wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Untuk selanjutnya adalah yang poin 2 adalah bagian-bagian hadis. Hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takdir, maupun sifat beliau memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian pertama adalah sanad. Perlu kita ketahui, sanad itu adalah silsilah orang-orang yang menghubungkan kepada matan hadis. Ya. Yang kedua, yang B, matan. Matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad. Ya. Yang ketiga, atau yang C, rawi. Rawi itu adalah orang-orang yang menerima hadis, kemudian mengumpulkannya dalam suatu kitab. Ya, jadi ada sanad, ada matan, ada rawi. Dari beberapa bagian-bagian hadis tersebut. Ya. Selanjutnya, fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi yang pertama adalah fungsi Al-Quran. Banyak fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran itu tersendiri. Di antaranya yang paling penting sebagai berikut. Satu, yang A, sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Hadis pun sebagai petunjuk. Kemudian pedoman
sebagai pedoman, dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Jadi fungsi Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk, pedoman, dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Selanjutnya, sebagai penawar bagi segala macam penyakit. Ya, Al-Quran dan hadis ya, sebagai penawar bagi segala macam penyakit. Selanjutnya, sebagai kabar gembira dan peringatan. Ya, dalam Al-Quran makanya Al-Quran juga dikatakan sebagai az-zikr, sebagai pengingat. Selanjutnya, sebagai pembenar dan penyempurna kitab yang lalu. Jadi Al-Quran itu sebagai pembenar. Ya, mana yang hak, mana yang batil dalam Al-Quran dijelaskan. Sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu Al-Furqan. Dan juga Al-Quran sebagai penerang, hidayah, huda, sebagai penerang.